Cerita Adit, lanjut part 19. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini untuk kalian tonton malam ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semuanya. Dan video ini akan aku lanjutkan kalau misalkan video ini sudah tembus 1000 kali tayang dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Nah, beberapa video sebelumnya udah aku lihat itu belum sampai 1000 kali tayang dan aku down banget. Dan semoga aja kalian semuanya bisa bikin aku semangat lagi untuk bikin konten. Dan aku bakalan aktif terus bikin konten. Pokoknya silakan kasih masukan dan kritikannya di komentar. Nanti biar aku bakalan memperbaiki bagaimana caranya agar kalian tetap stay di channel Duniaku. Oke, sebelum kalian tonton video ini jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, kasih kritikan dan masukannya. Terus jangan lupa juga follow Instagram aku di @jamalird96. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Satu hari berlalu, Adit sudah berada di rumahnya Yuda di Bandung. Hari pertama, Adit sangat semangat sekali karena hari ini hari pertama kali dia masuk sekolah. Sebelumnya, Yuda sudah memberikan informasi kepada Adit bahwasannya dia bakalan dimasukin ke salah satu sekolahan yang lumayan terkenal di kota Bandung. Akhirnya dia pun setuju dengan itu semua dan Adit sebenarnya belum tahu itu sekolahnya di mana. Nah, terus malam sebelum besok paginya itu orang tuanya Adit sudah nelpon bahwasanya Adit ngasih kabar kalau dia sudah mau masuk sekolah lagi dan segala macamnya. Dan mama sama papanya sangat senang karena dengan begitu Adit sudah mulai terlihat mandiri, sudah mulai bertanggung jawab sama pilihannya dan pokoknya selalu memberikan kebanggaan buat orang tuanya. Singkat cerita, orang tuanya pun udah setuju. Malam ini Adit pun ngobrol sama mama sama papanya Yuda di rumahnya Yuda. Oke, ini adalah masa pendekatan mereka untuk menjadi keluarga baru di rumahnya Yuda. Pada malam itu mereka sedang makan malam, mama sama papanya Yuda, terus ada mbaknya yang makannya nggak gabung sih sama keluarga itu karena memang biasanya mbak itu nggak mau gabung gitu. Terus ada Bang Yuda, ada Adit. Mereka pun ngobrol-ngobrol santai sampai mereka tuh udah merasa bahwasannya mereka tuh adalah keluarga. Nah, mama sama papanya Yuda ini sudah menganggap Adit ini sebagai anggota baru di keluarganya mereka dan mereka tuh welcome banget sama si Adit. Singkat cerita, Yuda pun ngasih tahu sama mama sama papanya bahwasannya nanti Adit bakalan sekolah di salah satu SMA unggulan di kota Bandung dan itu juga dulu pernah Bang Yuda ini ngajar di situ beberapa bulan aja gitu loh. Akhirnya setelah mendapatkan persetujuan itu, Adit besok bakalan masuk di sekolah itu. Awal mula cerita pun dimulai ketika Adit sudah mulai masuk ke sekolahan barunya dan dia pun mulai beradaptasi dengan orang-orang baru di sekitarnya. Dia pun masuk di salah satu kelas yang mungkin bisa dibilang orangnya rata-rata cakep semua gitu loh, karena emang produk Bandung itu cakep-cakep banget gitu loh. Nah, waktu itu Adit kaget dong karena di sini tuh hampir semuanya rata-rata oh my god gitu loh, bikin dia pangling sama orang-orang yang ada di dalam kelas itu gitu loh. Nah, ketika dia kenalan dan segala macamnya ngobrol-ngobrol, sebenarnya Adit ini orangnya susah untuk berkomunikasi secara cepat gitu loh dengan orang-orang yang ada di dalam kelas itu. Tapi karena mungkin teman-temannya gitu bisa menampakkan bahwasanya dia itu diterima di dalam pergaulannya, akhirnya Adit pun merasa bahwasanya dia nggak sendirian gitu loh. Hari pertama dia sekolah pun dilalui dengan sangat-sangat ceria. Pagi itu, ini ceritanya dia udah sekolah nih, ceritanya nih dia udah masuk sekolah, dia udah kenal-kenalan sama teman-temannya. Salah satu teman yang mungkin dia masih ingat sampai dia di rumah itu adalah Bagas. Bagas adalah salah satu teman yang ada di sekolahan itu yang kebetulan duduk di sebangku sama si Adit ini. Nah, ketika di sekolahan pertama ya mungkin kesannya ya kayak kenalan dan pokoknya ya itu deh, pokoknya belum terlalu banyak mengenal orang-orang di sekitarnya gitu. Akhirnya pas di rumah Bang Yuda pun nanya nih gimana nih kegiatannya hari ini gitu loh. Di dalam kamar seperti biasa sebelum tidur mereka cerita satu sama lain karena Bang Yuda juga kebetulan udah mulai aktivitas juga sama pekerjaannya. Terus juga Adit udah mulai beraktivitas juga. Mereka saling ngobrol gitu. Akhirnya yang pertama ngobrol adalah Adit dulu.
Jadi hari ini aku sangat senang sekali karena hari ini aku bisa ketemu sama teman-teman baru, aku bisa beradaptasi dengan mereka. Kebetulan mereka juga baik-baik banget, dan aku masih ingat banget sama satu orang teman aku yang ada di sekolahan itu, di kelas itu. Namanya Bagas. Bagas itu baik. Dia selalu ngajak aku ngobrol. Terus dia juga welcome banget. Dan kebetulan dia juga anak basket. Terus ternyata Bagas ini pacarnya ada di kelas yang lain gitu. Dan waktu itu dia pernah cerita, tadi itu dia pernah cerita kalau misalkan dia udah punya pacar yang berbeda kelas gitu loh. Dan ternyata memang produknya Bandung emang cakep-cakep ya, termasuk Bang Yuda gitu. Terus kata Bang Yudanya dengan senyumnya kayak, ya iyalah, kalau misalkan Bang Yuda gak cakep, kamu pasti gak bakalan mau kan sama Bang Yuda. Terus dia ketawa-ketawa kayak gitu, senyum-senyum. Terus akhirnya Bang Yuda juga cerita dong, oh baguslah kalau misalkan kamu senang dan nyaman. Pokoknya kamu harus semangat terus belajarnya, nanti biar kedepannya kamu bisa lebih baik lagi gitu. Akhirnya Bang Yuda lah nih cerita dengan mulai kegiatannya yang baru. Karena kebetulan juga Bang Yuda ini masuk pertama juga kerja di tempat yang baru. Dia cerita lah tuh kan, Bang Yuda ini ternyata nggak sama dengan Adit ceritanya, karena dia belum bisa menemukan teman-temannya gitu di dalam pekerjaannya ini gitu loh. Masih garing, masih sendiri gitu. Pokoknya kemana-mana tadi itu dia masih sendiri, susah buat beradaptasi, mungkin karena emang berbeda kali ya. Jadi nggak bisa langsung cepet dapat temen kalau misalkan di dunia pekerjaan gitu loh. Jadi mereka saling-saling curhat kayak gitu. Akhirnya mereka tertidur lelap. Nah pasti tidur lelap itu jam 9 malam kalau nggak salah tuh, Bang Yuda itu udah kelihatan capek banget gitu loh. Nah ternyata Adit ini belum tidur. Pas dia lihat ke arah sampingnya, oh Bang Yuda udah tidur nih. Akhirnya dia tuh tiba-tiba mau ke toilet nih karena pengen pipis. HP-nya bunyi. Pas HP-nya bunyi, Bang Yuda bangun. Dit, HP kamu bunyi tuh. Diangkat dulu. Terus habis itu Bang Yuda lanjutin telepon Bang Yudanya lanjut tidur lagi. Terus HP-nya dibawa sama Adit keluar. Nah pas dilihat ternyata tuh yang nelpon adalah Ade. Ade ini kan sahabatnya dia waktu di Jakarta. Dia nelpon terus diangkat tuh sama si Adit. Terus mereka ngobrol. Hai, lu apa kabar? Ini Ade nih. Lu apa kabar? Tumben lu malam-malam telepon. Ada apaan? Iya, gue lagi ada kuota buat nelpon. Alah, biasanya juga lu gak pernah nelpon. Ya gue kangen banget sih sama lu. Oh gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, kemarin sorry banget ya, pas lu berangkat ke Bandung, gue gak bisa ke rumah lu karena gue masih di dalam kesibukan gue sekolah. Ya santai aja kali. Kemarin gue juga ke rumah lu kan, terus gue tanya-tanya sama orang rumah, katanya lu udah pindah gitu loh. Makanya gue kayak sedih banget gitu, ngerasa bahwasanya kayaknya lu masih ada di rumah itu. Ternyata udah enggak gitu. Terus lu ngerapa mau nyariin gue? Nggak apa-apa, cuman gue pengennya kemarin pas lu pergi dulu, gue ketemu malu dulu gitu, pengen nganterin. Ya nggak usah, orang aku sama Bang Yuda kok kemarin. Oh sama Bang Yuda, akhirnya lu jadi bareng sama Bang Yuda? Iya, sekarang bareng sama mereka dong? Iya. Wah beruntung banget sih lu. Kok bisa sih? Panjang deh ceritanya deh. Pokoknya kalau misalkan lu nanti main ke rumah gua atau lu mau nyusul ke sini juga boleh, nanti kita cerita bareng. Pokoknya banyak sih yang gua salut dari Bang Yuda itu, perjuangannya sampai sekarang, dan gue sayang banget sama dia gitu. Ya pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata deh. Pokoknya gue sayang banget sama Bang Yuda. Dan ternyata pas ngobrol kayak gitu, Bang Yuda itu dengar dari belakang pintu, karena pintunya nggak ditutup nih. Terus Bang Yuda tuh dengerin dari belakang pintu. Terus dia kayak terharu gitu, karena emang Adit setulus itu sama dia gitu loh. Dan dia terharu kalau misalkan Bang Yuda tuh diomongin ke Ade baik-baik semua gitu loh. Terus habis itu Adit ini tetap ngobrol nih sama Ade, karena mereka tuh karena mungkin sahabatan kali ya, jadi kayak nyambung aja gitu kalau ngobrol gitu loh. Jadinya agak lama ngobrolnya. Terus dia nanya lagi kan. Terus hari ini adalah hari pertama gue masuk sekolahan baru di SMA
yang ada di kota Bandung. Dan gue seneng banget hari ini tuh karena teman-temannya pada baik-baik semua. Dan kebetulan gue juga duduk sama salah satu orang yang mungkin bisa dibilang baik banget. Tadi gue juga ke kantin bareng sama dia, terus belajar juga bareng sama dia. Gue sebangku sama dia kan. Namanya dia Bagas. Bagas ini kalau bisa dibilang tuh agak ada mirip-miripnya sama Yudis deh. Cuman agak manisan si Bagas sih. Yudis apa kabar? Baik, dia mah. Kemarin dia juga nanyain lu, katanya ntar mau nyusulin lu bareng sama gua sih. Cuman kita mau nyari waktu yang tepat dulu, karena kan bentar lagi kita ujian. Ya juga sih. Ya terus gimana? Ya terus gua kenalan dong sama teman-teman yang ada di kelas itu. Terus ya gua ngobrol, dan yang paling asik itu ya Bagas gitu. Walaupun semuanya emang asik sih, semuanya seru gitu. Terus Bagas ini juga anaknya baik. Terus dia juga punya pacar yang di kelas lain gitu. Ya, saking banyak gue cerita, gue sampai keceplosan kalau gue tuh punya pacar juga. Cuman dia penasaran dong sama gue. Kata dia gini, emangnya pacar lu di mana? Lu tinggal dong di Jakarta, kata dia gitu kan. Terus kata gue, enggak, gue kan ngikut sama pacar gue ke Bandung. Dari situ kan dia kaget. Maksudnya kayak, kok lu ngikut pacar lu ke Bandung? Maksudnya gimana sih? Katanya gitu kan. Terus gue putusin kayak udah deh, nggak usah dilanjutin obrolan karena gue belum kenal banget dong sama si Bagas. Akhirnya gue stop ngobrol. Terus gue mengalihkan pembicaraan ke yang lain. Akhirnya kita makan-makan. Terus udah tuh kita masuk terus pulang. Nah waktu itu pas pulang, dia seperti biasa dia tuh boncengan terus kayaknya sama pacarnya gitu loh. Jadi pacarnya itu bareng sama dia pulangnya pakai motor. Dan motornya motor gede gitu. Terus dia kalau pulang, gue tadi disapa sama dia kayak, duluan ya Dit, sampai ketemu besok kayak gitu kan. Pacarnya juga baik. Terus udah tuh kan dia pulang. Terus gue kan dijemput sama Bang Yuda waktu itu pulangnya. Terus ya udah kan, gak ada yang ngeh kalau misalkan gue tuh pulang dijemput Bang Yuda pakai mobil. Terus udah tuh kan hari pertama nih. Nah besok gue juga nggak tahu nih gimana caranya gue bisa merubah pola pikir gue agar gue nggak bisa keceplos lagi nih ngomong sama mereka gitu loh. Apalagi sama teman-teman gue yang baru gitu. Ya lo gini aja deh, pokoknya lo cari tahu dulu gimana orangnya, jangan semuanya lo ceritain ke dia. Terus juga kalau misalkan dia udah asik dan segala macamnya, nggak semuanya harus dia tahu tentang lo gitu loh. Ya, gue paham. Pokoknya yang paling the best itu ya lu sih deh, lu yang paling tahu tentang gue. Pokoknya gue sayang banget sama lu. Sebagai sahabat gue bakalan selalu ada buat lu. Pokoknya terima kasih banyak lu selalu ada buat gue. Pokoknya gue sedih sih sebenarnya ketika kehilangan lu. Tapi ya namanya juga takdir ya, nanti juga bakalan ketemu lagi. Lu harus kesini dan kita bakalan banyak cerita deh di sini. Oke, udah dulu ya, gue pengen pipis, pengen berak juga sih sebenarnya. Oh ya, Bang Yuda mana? Lagi tidur dia. Oh, ya udah deh, gue juga mau tidur, besok sekolah kan? Iya, bye, sampai ketemu besok. Ya. Terus Adit pun masuk ke kamar, ke toilet, terus pipis, terus dia juga BAB gitu kan. Terus sudah keluar dari toilet, dia masuk ke kamar, dilihat di kamar itu nggak ada orang. Lah, tadi kan Bang Yuda lagi tidur, kenapa dia sekarang nggak ada di kamar nih? Terus tiba-tiba dia ngelihat jendelanya terbuka, karena dari jendela kamar Bang Yuda itu ada kayak sejenis apa sih, bagian semen atapnya yang nggak kepake dan bisa buat nongkrong gitu loh di situ. Belum dikasih bangunan lagi ke atasnya gitu loh. Jadinya dari kamar itu bisa langsung keluar, terus dia langsung bisa melihat pemandangan luar gitu loh. Dan di situ juga ada kursi gitu. Terus ternyata pas Aditnya sadar, di jendelanya kebuka, terus dia keluar dari jendela, terus dia ngelihat itu di depan ada Bang Yuda lagi nongkrong duduk gitu di kursi sambil ngelihat ke arah jalanan yang ramai. Terus dari belakang Adit pun meluk. Terus dia ngomong kayak gini, "Kok abang bangun? Tadi bukannya tidur?" "Iya, abang kayak pengen nikmatin suasana malam ini aja." "Kamu udah selesai nelponnya?" "Udah. Tadi telepon sama siapa?" "Sama Ade. Kan abang tahu." "Oh, iya abang tahu kok." "Hah? Iya abang tahu Ade." "Ade tadi ngapain? Ngomong apa aja?" "Gak ngomong apa-apa sih. Dia cuman
pengen bilang kalau misalkan kemarin itu dia pengen nganterin kita, cuman karena kita kan pakai mobil, jadinya ya dia juga lagi di sekolahan jadi nggak bisa nganterin kita. Terus aku bilang main aja ke Bandung, nanti main ke sini gitu, boleh kan? Nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Terus satu lagi teman kamu nggak diajakin? Yudis. Iya, diajakin aja ke sini biar rame. Kamu pasti kangen kan sama mereka? Kangen banget. Ya udah, nanti diajakin aja ya. Abang nggak apa-apa kok. Lagi juga kita kan baik-baik aja. Ya udah deh, nanti aku bilang sama dia kalau misalkan mereka libur, nanti suruh main aja ke sini. Nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa sayang. Abang mau dibikinin minum nggak? Kita minum di sini. Boleh. Kopi aja kali ya, biar seger. Ya udah bentar ya, aku bikinin kopi dulu. Iya sayang. Terus mereka pun menikmati malam di balkon rumahnya sampai jam 11 malam. Akhirnya setelah kopinya habis, mereka pun siap-siap untuk tidur dan mereka pun tertidur lelap. Nah, malam itu sangat indah sekali. Mereka pun sangat nyenyak tidurnya sampai pagi. Terus tiba-tiba pagi diketuklah tuh pintu sama mbaknya. Karena mbaknya emang biasanya ngebangunin Bang Yuda kalau misalkan pagi-pagi takut kesiangan. Dibangunin, terus yang pertama kali bangun adalah Adit. Terus Adit pun ngebangunin Bang Yuda biar sama-sama siap-siap gitu loh. Nah, ini hari keduanya Adit berangkat sekolah dan diantarin sama Bang Yuda. Sambil Bang Yuda juga siap-siap untuk berangkat kerja. Terus udah tuh kan, ini singkat cerita aja, pagi-pagi udah selesai siap-siap rapi-rapi, makan, sarapan. Terus dia berangkat sampai di sekolahan. Nah, sekolahannya itu tuh nggak begitu besar, cuman dia tingkat gitu loh. Jadi kelihatan dari jauh kalau misalkan Adit ini nggak diantarin sampai ke parkiran mobil atau halaman sekolahan karena mungkin jaga-jaga juga biar yang lain nggak pada kepo dengan siapa yang ngantarin Adit. Jadi itu Adit tuh diantarin 100 meter jaraknya daripada sekolahan. Jadi itu turun di setengah jalan gitu. Akhirnya udah tuh kan pas turun, dia nggak sadar kalau pas dia turun itu ternyata si Bagas itu ada di pinggir mobil itu yang mau lewat gitu loh. Terus kayak, Dit, kalau turun di sini nggak langsung aja ke sana? Enggak Bagas, kebetulan susah muternya di sana. Susah? Bukannya bapak sama ibu guru sering muter di situ mobilnya? Suruh ke depan aja, jangan di sini. Udah nggak apa-apa kok, gue juga udah biasa kok di sini. Ya udah, lu mau bareng nggak sama gue? Nggak usah, gue jalan aja. Ini banyak kok teman-teman pada jalan. Ya udah, gue duluan ya. Lu sendiri, pacar lu mana? Kan kalau misalnya pagi pacar gue sama orang tuanya, ntar juga kalau pulangnya bareng sama gue. Oh gitu. Ya udah deh. Ya udah lu duluan aja, ntar ketemu di kelas ya. Bang, aku berangkat dulu ya. Dah. Kamu yang rajin ya belajarnya. Sampai ketemu nanti. Semangat ya. Iya. Nama lo Adit ya? Iya. Hai. Sorry kemarin kita udah kenalan tapi gue lupa namanya. Oh, ya nggak apa-apa. Nama gue Dimas. Ini, lu masih inget gak namanya siapa? Siapa ya? Aku lupa. Sorry ya. Ini siapa? Hari. Hai Ri. Kita masuk yuk. Hayo. Ternyata Dimas sama si Ari ini kan juga satu kelas nih sama si Adit. Cuman pas dia nyampe di parkiran motor, terus tiba-tiba Dimas sama Ari ini duluan karena dia lihat si Bagas ada di parkiran motor nungguin si Adit ini. Terus Bagas ini ngomong kayak gini, Dit, bareng sama gue aja ke kelas. Ntar tungguin gue bentar kata gitu kan. Terus akhirnya ya udah si Aditnya nungguin si ini dong, si Bagasnya gitu loh. Terus tiba-tiba si Dimas sama Ari ini bilang kayak, Dit, gue duluan ya, kita nggak apa-apa ya, tungguin di kelas aja ya. Oke, makasih ya, bye, sampai ketemu di kelas gitu. Terus habis itu, bentar ya Dit, gue lagi siap-siap dulu sebentar. Emangnya lu belum siap-siap dari rumah? Belum, ini gue nggak pasang gesper, nanti dihukum. Terus ini juga kaos kaki gue salah lagi dipakai. Untung gue punya kaos kaki serap nih di sini. Ya elah lu sih, itu dasi lu juga tuh. Emang kenapa dikasih gue? Salah, sini gue bantuin. Nah akhirnya si Bagas ini pun dirapihin tuh sama si Adit. Kayak pokoknya semuanya diperhatiin gitu sama si Adit. Akhirnya udah tuh kan tampilannya udah bagus, udah rapi. Terus si Bagas bilang kayak, thanks ya Adit,
Kayaknya lu lebih kompeten di bidang untuk merapihkan segala sesuatu deh. Gue kayaknya kelihatan cakep gak sih? Iya, sebentar, ada yang kurang. Kayaknya lu harus pakai minyak rambut deh, biar rambutnya itu nggak kering. Iya sih, gue lihat rambut lu itu kayak bagus gitu loh, tertata gitu. Tapi kalau misalkan lebih dikasih minyak rambut, lebih bagus gitu, lebih gitu, hidup lah pokoknya. Nih, sini gue kasih, gue bawa kok dari rumah. Udah tuh kan, dikasih minyak rambut dan disisir sedikit, udah rapi. Akhirnya masuk ke kelas. Nah pas masuk ke kelas, kan mereka duduknya berdua tuh. Nah, ada teman-temannya pada bilang kayak gini, baru 1 hari aja udah deket banget tuh sekarang, udah teman baru dong, kata teman-temannya gitu kan. Terus kata si Bagas gini, ya iyalah, lagian juga kalian nggak apa-apa kali deket-deket juga sama Adit. Lagian kita juga kan sama-sama satu kelas, sama-sama temen lah ibaratnya. Terus tiba-tiba si Dimas dari belakang, karena Dimas ini duduk bareng sama Adi kan. Dimas dari belakang tuh nuju ke mejanya si Adit yang gak jauh banget lah gitu bedanya dari dia. Pas dia masuk, dia ke mejanya Adit, dibilang kayak gini, Dit, nanti ke kantin yuk. Boleh, lu udah sarapan belum? Udah tadi di rumah. Gue rencananya mau beli sarapan. Si Adi katanya udah sarapan, makanya gue gak ada temen gue yuk. Hayo, gas, lu mau ikut gak? Nggak usah deh, lu aja. Oh iya, gue nitip dong. Apa? Gue nitip air mineral aja 1. Oke, bentar ya. Ayo Dim. Dah lah tuh kan, Dimas sama Adit pun ke kantin. Dan di kantin pun mereka nemenin si Dimas dulu nih makan kan, sarapan dulu kan. Udah tuh kan, udah sarapan, dia nitip si Bagas tadi nitip air minum, udah dibeliin segala macamnya. Udah kita balik lagi kan, beli permen juga biar seger gitu mulutnya. Udah tuh kan, udah masuk. Akhirnya bel masuk bunyi dan seperti biasa baris dulu di lapangan. Nah pas baris itu kan ramai banget tuh, semua kelas dikumpulin jadi satu di lapangan basket gitu kan. Nah kebetulan Adit ini barisnya bareng sama si Bagas. Dia berbarengan gitu kayak kiri kanan gitu kan. Terus di Bagas ini ngomong, karena Adit ini agak pendek dari Bagas ya, jadinya si Bagas ini agak nunduk gitu ngomong ke si Adit kayak, lu tau gak sih Dit, ini lapangan biasanya gue pakai buat main basket. Beneran? Iya, lu belum pernah ngeliat gue main basket kan? Nanti deh, lihat aja. Gue nanti ntar pulang sekolah itu ada eskul 1,5 jam, itu eskul basket. Dan kalau misalkan lu boleh, kalau misalkan lu diizinin, lu boleh ikut ngeliat. Tapi di sini nanti ada pacar gue juga. Mau gak ngeliatin? Boleh. Ntar gue kasih tahu dulu deh sama saudara gue biar dia nggak jemput dulu jam segitu. Ya, ntar kalau lu kasih dulu aja biar nanti nggak nungguin mereka. Oh ya, gue penasaran. Tadi yang nganterin lo kok nyampe di situ aja sih? Bapak lo ya? Bukan, itu abang gue. Oh, kenapa? Takut? Enggak takut. Mungkin dia karena buru-buru kali ya. Terus dia juga baru pertama main pakai mobil gitu loh, takut-takutan gitu kalau misalkan muter di situ kan banyak mobil tuh tadi tuh katanya gitu, makanya dia muternya di tempat yang sepi gitu. Oh gitu. Tapi abang lu cakep juga kayaknya, gue ngeliat tadi kayak mirip sama lu. Masa sih? Iya mirip tau. Apaan sih lu? Dengerin lo, lagi baris juga ngobrol mulu. Lagian lu sih ngajakin gue mau borok. Ya udahlah. Terus udah tuh kan baris masuk ke kelas. Nah singkat cerita, siangnya kan istirahatnya ada 2 kali tuh. Istirahat pertama, istirahat kedua. Ternyata Bagas ini istirahat pertama dan kedua itu sama pacarnya. Karena pacarnya minta kalau si Bagas ini selalu bareng sama dia kalau pas istirahat gitu. Jadinya Adit gak bisa bareng sama dia kalau istirahat. Akhirnya dia bareng sama si Adit, sama si Ari, sama si Dimas. Sama ada juga sih sama teman perempuannya juga, cuman belum terlalu kenal sama nama-namanya. Akhirnya dia cuma kenalnya 2 orang itu doang. Udah tuh kan, singkat cerita selesai istirahat yang kedua. Terus habis itu singkat cerita mereka tuh udah mau pulang tuh. Yang gak ikut ekskul mereka udah pada siap-siap pulang. Dimas, Ari juga karena dia bukan anak basket. Terus dia udah siap-siap mau pulang. Terus dia ngajakin si Adit nih kayak, Dit, lu pulang bareng gak? Kayaknya enggak deh, nanti gue mau ngeliat si Bagas basket dulu. Oh, lu diajakin? Iya, katanya kalau misalkan mau nonton aja kata gitu. Oh ya udah deh, gue kayaknya nggak bisa. Gue duluan ya. Iya, lu hati-hati ya. Iya, sampai ketemu besok. Bye. Aduh, gue lupa, gue belum minta kontak mereka loh.
nanti aja deh sama si Bagas, siapa tahu sama si Bagas ada. Lagi juga gue belum masuk ke grup WhatsAppnya, kayaknya temen ini pada punya grup deh masing-masing atau nggak tahu deh. Ntar aja deh gue tanya sama si Bagas. Nah itu si Bagas udah ganti baju aja dia. Gas, udah ganti baju? Udah. Jadi kan lu nonton gue? Jadi lu udah ngasih tahu sama keluarga lu di rumah? Belum sih. Ya udah telepon dulu sekarang. Keburu ntar dijemput. Ya udah gue telepon abang gue dulu ya. Ya udah gue tungguin di lapangan ya. Terus Adit tuh kayak kaget gitu dong ngelihat tampilan si Bagas yang pakai baju basket yang kelihatan keteknya itu kan. Nah, itu seksi banget gitu. Dan Adit seneng banget ngelihatnya gitu. Dan dia makin semangat dong untuk nonton. Terus udah tuh kan dia nelpon tuh Bang Yuda. Kayak Bang, hari ini ada eskul. Terus kayaknya aku dijemput jam 1,5 jam lagi, nggak apa-apa kan? Ekskul? Memangnya kamu ikut ekskul apa, Dit? Abang kan belum tahu kamu mau ikut ekskul apa. Emang kamu udah ikut? Enggak, aku nggak ikut. Cuman temen aku yang Bagas kemarin itu, dia minta ditemenin buat ditungguin lihat basket, karena kan aku belum pernah lihat dia basket katanya gitu. Oh, emangnya harus? Iya, nggak enak gitu kalau misalkan aku nolak. Nggak apa-apa kan? Ya udah, nggak apa-apa. Lagian juga abang kayaknya lembur deh 1 jaman. Nanti kalau misalkan kamu udah mau dijemput, bilang aja ya sama abang ya. Abang kayaknya nanti pulangnya juga hampir sama kayak kamu deh. Ya udah, nggak apa-apa juga sih, biar kamu juga nggak bosan nunggunya nanti. Ya udah deh bang, bang hati-hati ya, semangat kerjanya. Iya, nanti kita makan yuk pulangnya. Ayo, mau dimakan di mana? Tenang aja, nanti abang bawa deh ke tempat makan yang abang suka. Ya udah bang, tunggu ya nanti ya. Oke. Akhirnya Adit pun siap-siap ke lapangan karena lapangannya lumayan agak jauh dari kelas. Dia lari. Terus sebenarnya tuh yang nonton banyak, bukan Adit doang gitu loh. Dari teman-teman yang lain juga pada banyak yang nontonin temennya yang lagi main, lagi ekskul gitu kan. Sebenarnya Adit ini nggak terlalu suka sama basket gitu loh. Cuma kan emang ada Bagas yang sahabatnya dia mungkin di situ. Akhirnya dia juga ikut nonton. Nah singkat cerita, dia duduk lah tuh kan di paling pojok. Dan dia ngeliat pacarnya si Bagas ini ada di paling pojok yang sononya lagi, yang tempat Bagas ganti baju dan segala macamnya. Nah di situ ada tasnya Bagas juga. Nah mungkin si Adit ini nggak berani dong untuk kayak ngambil posisi pacarnya itu untuk naruh baju dan segala macam di situ. Akhirnya ya udahlah, aku duduk di sini aja. Yang penting gue ngeliatin si Bagas main gitu loh. Nah nggak lama kemudian, 1/2 jam bermain, Bagas itu kayak ngelirik gitu loh, kayak mana sih si Adit kok kayak nggak ngeliat gitu loh. Padahal Adit ada, cuman duduknya agak di pojokan gitu. Keringetan, pokoknya seru banget ya ngelihat dia gitu lagi main. Nah Adit tuh seneng aja gitu lihat, terus sambil ngebayangin kalau sesuatu yang terjadi buat Bagas sama Adi gitu, kayak ngebayangin aja gitu. Padahal di rumah pacarnya udah baik banget, maksudnya kayak lebih dari, pokoknya sih bukan lebih dari Bagas sih, sama-sama sih good looking juga Bang Yuda itu gitu loh. Dan dia juga anak olahraga kan, bagus juga bodinya gitu. Tapi nggak tahu kenapa sih si Adi tuh seneng aja gitu ngelihatnya gitu. Udah tuh kan, selesai permainan ekskul di ronde ke pertama 30 menit. Dia pun istirahat kan sambil dilapin tuh sama pacarnya kan. Terus Adit cuma bisa ngelihat doang kan dari ujung. Baru sadar tuh si Bagas kalau misalkan Adit ada di paling ujung. Terus kayak si Adit di situ, perasaannya si Bagas gitu kali ya. Terus dia ngelambain tangan gitu kan, kelihatan keteknya dong. Kayak oh my god, seksi banget gitu. Kayak hai, kesini, jangan di situ, kata dia, teriak kan dari itu. Kata si Adit, nggak usah, nggak apa-apa, gue di sini aja, gue bisa ngeliat kok, kata gitu. Turun jangan di situ, kejauhan, kata gitu. Terus kayak ya udahlah. Terus ada kan teman-temannya si yang lain kan, ada juga kan duduk-duduk di situ, tangga-tangga gitu. Terus ada yang nanya kan, kayak lu kenal sama si Bagas? Kenal? Satu kelas sama Bagas? Iya, kenapa emangnya? Salamnya buat si Bagas. Itu pacarnya itu yang di samping, main salam-salam aja. Gak apa-apa kali. Ya kayak, kamu dari kelas mana? Kelas 11 IPA. Kasih tahu aja nanti. Ada yang
kirim salam gitu. Kayaknya dia tahu deh kalau misalkan dikasih tahu kayak gitu. Ya udah, ntar gue bilangin ya. Makasih ya kak. Sama-sama. Sama kak siapa tadi? Adit. Oh iya, makasih ya kak Adit manis. Ganteng juga kak Adit. Kata temennya yang satu lagi kan, ih lu mah gak bisa ngeliat orang cakep. Akhirnya karena ada yang kayak gitu, akhirnya Adit pun pindah duduknya kan, karena mungkin kayak risih aja gitu. Akhirnya dia pindah duduk ke yang agak di bawahan sedikit. Udah tuh kan, singkat cerita main lagi lah tuh si Bagas kan, main. Tiba-tiba kejadian lah tuh si Bagas itu cedera di bagian kakinya. Tiba-tiba dia kayak di lapangan itu lagi diinin tuh, maksudnya kayak lagi dievakuasi sama teman-temannya gitu, diangkat. Terus si Adit kaget dong, kayak tiba-tiba langsung menuju ke tengah lapangan. Terus suka apa sih namanya, kayak langsung buat ngangkat badannya si Bagas ini gitu loh, kayak padahal nggak disuruh, padahal di situ ada yang buat apa sih namanya ya, yang buat itu yang UKS gitu ya. Udah habis itu udah tuh kan, benernya ada sih petugasnya gitu, tapi si Adit tiba-tiba refleks aja gitu buat ngangkat gitu. Udah tuh kan, dibawa lah tuh si Bagas ke ruangan UKS. Nah pas nyampe di ruangan UKS itu ternyata sebelum si Adit ini yang ngangkat, pacarnya itu udah ada di belakangnya dia gitu, kayak Kak Adit makasih ya udah dibantuin si Bagasnya. Iya sama-sama. Sorry ya Kak Adit, aku duluan dimasuk ke dalam. Oh iya. Udah tuh kan, tas dan semuanya peralatan si Bagas ini udah dibawain tuh sama pacarnya. Si Adit ini nggak enak dong kalau misalkan ngelihat pacarnya si Bagas itu udah masuk ke dalam duluan. Terus mereka lagi berduaan tuh ngobrol segala macamnya, kayak lagi nangis nahan sakit kali ya tuh. Pokoknya kakinya tuh kayak cedera gitu deh. Udah tuh kan, Adit ngelihat dari kaca doang, terus kayak ya udahlah aku tinggalin aja gitu. Akhirnya dia tinggal, kayak semoga cepat sembuh dalam hati aja gitu. Terus tiba-tiba kayak nyesek aja gitu si Adit itu, kayak nyesek, kayak berasa dia yang punya si Bagas ini. Padahal kan dia baru kenal, dia juga udah tahu kalau misalkan si Bagas ini udah punya pacar gitu loh. Tapi kenapa dia yang nyesek gitu sama perasaannya sendiri. Pulang lah dia tuh kan, pas dilihat 5 menit lagi mungkin nyampe lah tuh jemputan dari Bang Yuda. Udah lah tuh, singkat cerita pas di parkiran dia ngeliat itu mobil Bang Yuda udah mampir di tempat yang dia tadi turun. Pas masuk mobil, kenapa? Kok lemes banget? Emang ikut main juga? Enggak sih. Cuman tadi ada kejadian yang menimpa Bagas. Kejadian apa? Tadi cedera di bagian kakinya, tapi udah diobatin sih. Tadi udah di ruangan UKS sama pacarnya. Oh ya udah, ya namanya juga pemain lapangan, ya pasti ada juga yang namanya kecelakaan kecil lah. Abang juga dulu kayak gitu. Kalau misalkan lagi olahraga, lagi latihan dan segala macamnya, pasti ada kayak gitu. Kita kemana nih hari ini? Mau makan kan? Jadi dong. Ya udah, kita makan, siap-siap ya. Oke.